ke dokter gigi. Pada suatu hari, Johnny pergi ke dokter gigi untuk memeriksakan sakit giginya yang sudah sebulan ini sangat menyiksanya. Setelah antri hampir 3 jam, akhirnya masuklah Johnny ke ruang praktek sang dokter. "Dok, gigi saya sakit. Kenapa ya?" tanya Johnny. "Sini saya lihat. Oh, ternyata ada gigi Anda yang harus dicabut karena tumbuhnya agak miring. Itu yang bikin sakit. Apa Anda mau giginya saya cabut?" tanya sang dokter. "Hah? Dicabut? Sakit enggak, Dok?" "Enggak kok. Nanti akan saya bius biar Anda tidak terasa sakit. Prosesnya juga enggak lama. Cuma 5 menit sudah selesai dan Anda bisa pulang dengan lega." "Kalau boleh tahu, cabut gigi dengan bius itu berapa harganya, Dok?" tanya Johnny. "Cuma 300.000 aja kok. Jangan khawatir, tarif di sini ini terkenal dengan 3M, yaitu murah, meriah, mencret. Dijamin deh." "Hah? Cabut gigi cuma 5 menit harus bayar 300.000? Anda kok enak sekali dapat uang ya, Dok? 300.000 itu gaji saya selama 5 hari, tapi Anda bisa dapat cuma dalam waktu 5 menit, kata Johnny kesal. "Ya sudah, supaya adil dan Anda tidak rugi, saya akan cabut gigi Anda dengan perlahan-lahan. Gimana?" jawab sang dokter dengan santainya. Johnny, toeng. Uang yang hilang. Pada suatu hari di halaman sekolah, Tutik sedang menangis dengan kerasnya. Lalu datanglah ibu guru dan bertanya, "Kenapa kamu nangis, Tutik?" "Wah, uang Tutik hilang 1.000, Bu. Tadi uangnya Tutik taruh di kantong Tutik. Sekarang uang Tutik hilang." "Ya sudah, jangan nangis. Ini Ibu kasih kamu uang 1.000 sebagai ganti uangmu yang hilang," kata Bu Guru sambil memberi uang 1.000-an kepada Tutik. Setelah menerima uang 1.000 dari Bu Guru, Tutik terdiam sejenak. 10 detik kemudian, Tutik menangis lagi, yang kali ini dengan volume yang lebih keras dari sebelumnya. "Loh Tutik, kenapa kamu nangis lagi?" tanya Bu Guru. "Wah, Tutik nangis lagi, soalnya coba tadi uang Tutik tidak hilang. Sekarang uang Tutik kan jadi 2.000, jawab Tutik. Ibu Guru, toeng. Adu kaya Bapak. Pada suatu malam di pos ronda, "Min, kamu tahu nggak? Bapakku sekarang menjadi orang kaya nomor 1 di Indonesia. Besok aku sama bapak akan pergi ke notaris untuk membeli laut Jawa. Hehe. Hebat nggak? Min, kalau kamu mau nangis karena kagum sama aku, silakan. Hehehe. Jangan ditahan-tahan," kata Joko dengan sombongnya. "Apa, Jok? Bapakmu mau beli laut Jawa? Sombong lu ya. Oke, besok aku akan minta ke bapakku supaya laut Jawanya jangan dijual ke bapakmu," hehehe, kata Pak Emin gak mau kalah. Memanggil dokter ke rumah. Pada suatu malam, istri Johnny yang sedang hamil tiba-tiba berteriak kesakitan. Johnny dengan segera menelepon dokter jaga di rumah sakit terdekat untuk datang ke rumahnya. 30 menit kemudian akhirnya datanglah sang dokter jaga. "Saya akan memeriksa istri Anda. Mohon Anda jangan mengganggu saya. Silakan tunggu di luar kamar," kata si dokter jaga. 10 menit kemudian si dokter keluar dari kamar lalu berkata kepada Johnny, "Anda punya obeng?" Setelah menerima obeng dari Johnny, si dokter masuk lagi ke kamar. 5 menit kemudian si dokter keluar lagi lalu berkata, "Anda punya geraji?" Johnny yang panik lalu bertanya, "Loh, tadi minta obeng, sekarang minta geraji. Mau Anda apakan istri saya?" "Sudah, jangan banyak tanya. Cepetan, mana gerajinya?" Setelah menerima geraji,
5 menit kemudian si dokter keluar lagi dan berkata, "Anda punya tang?" "Sudah cukup dokter, mau Anda apakan istri saya?" bentak Joni yang sudah mulai emosi. "Sabar dulu Pak, istri Anda belum saya apa-apakan. Ini saya butuh alat-alat buat membuka tas saya yang terkunci," jawab si dokter. Salah telepon. Joni merasa bangga bisa bekerja sebagai orang kantoran. Maklum, selama ini kerjaan Joni kalau nggak ngupil, ya main game di warnet seharian. Saking bangganya, Joni jadi berubah menjadi sombong. Walau baru bekerja 3 hari, tetapi lagaknya sudah seperti juragan. Setiap kali office boy lewat, dia selalu minta dibikinkan kopi. Sampai suatu kali, si office boy yang ditunggu tidak lewat ruangannya. Joni lalu menghubunginya melalui telepon kantor. Setelah beberapa saat, akhirnya telepon diangkat. "Woi Cung, kemana saja lu? Cepat bikinkan aku kopi susu yang manis ya, nggak pakai lama," kata si Joni. "Siapa ini ya? Kamu salah mencet extension. Dasar idiot, aku pecat kamu nanti biar tahu rasa. Kamu tahu siapa aku, "Nggak tahu," jawab Joni. "Aku direktur utama di kantor ini." Joni yang kaget karena digertak oleh sang direktur. Dia pun gak mau kalah. "Memangnya Bapak tahu siapa saya, gertak Joni. "Tidak," jawab sang direktur. "Syukurlah." Joni langsung menutup teleponnya. Menjadi matahari. Pada suatu hari di rumah sakit jiwa, "Lihat aku, Min. Aku adalah matahari yang menerangi seluruh dunia," kata Joni dengan berdiri di atas meja sambil membuka kedua tangannya. "Waduh, si Joni kok tambah gendeng ya? Aku panggilkan dokter saja, biar dia diperiksa," kata Pak Imin. Sambil berlari, Pak Imin menuju ke ruang dokter jiwa, lalu berkata, "Dokter, si Joni jadi tambah gendeng tuh." "Memangnya kenapa si Joni?" tanya si dokter. "Dokter, Joni naik ke atas meja dan dia bilang kalau dia itu matahari yang menerangi dunia ini. Itu kan perbuatan orang gendeng ya dok," kata Pak Imin. "Ya kalau gitu kamu suruh si Joni turun dari meja," kata si dokter. "Wah jangan dok, kalau Joni turun nanti dunia akan jadi gelap dong," jawab Pak Imin. Dokter toing. Sehidup semati. Pada suatu pagi, "Pak, apa yang akan kamu lakukan jika aku tiba-tiba meninggal karena serangan jantung?" tanya Tutik kepada suaminya. Suaminya berpikir sejenak lalu menjawab, "Mungkin aku juga akan mati kena serangan jantung." "Wah, kita sehidup semati ya. Aku bangga dengan kamu, Pak," kata Tutik dengan agak terharu. "Bukan masalah sehidup semati. Kamu kan tahu kondisi jantungku yang agak lemah ini. Saat aku tahu kamu meninggal karena serangan jantung, mungkin aku juga akan meninggal terkena serangan jantung akibat terlalu bahagia karena kamu tinggal mati," jawab si suami dengan santainya. Tutik toing. Membedakan jawaban. Pada suatu kali, saat jumpa pers, seorang gubernur sedang menjelaskan kepada para wartawan. "Jadi saudara-saudara, Anda bisa mengetahui latar belakang pendidikan seseorang dari jawaban yang dia berikan. Jika dia menjawab dengan kata benar, berarti minimal dia lulusan S2. Jika dia menjawab dengan kata betul, berarti dia minimal lulusan SLTA. Dan jika dia menjawab dengan kata iup, berarti dia maksimal lulusan SD aja dan otaknya agak sedikit idiot. Apa ada pertanyaan yang lain?"
Pak, saya mau tanya, apa benar lokasi lomba balap mobil Formula B yang akan Bapak adakan itu lokasinya di sirkuit alam goib, Pak? Tanya salah seorang wartawan dari Ecek-Ecek Pos. Iyup, jawab si gubernur dengan bangganya. 3 permintaan. Pada suatu hari, Joni sedang menggosok-gosok kendi antik peninggalan dari kakeknya. Tiba-tiba, wah, salam tuanku. Aku adalah jin sakti dari kendi ini. Karena tuanku telah membebaskan aku, maka tuanku akan aku beri 3 permintaan. Hah? 3 permintaan? Baik. 1. Aku ingin kurs uang dolar dikembalikan ke harga 2.500 per dolarnya. 2. Aku ingin semua koruptor dipenjarakan dan uangnya dikembalikan ke rakyat. Lalu yang ketiga, aku ingin semua pabrik rokok ditutup. Bagaimana? Bisa ya, Jin? Tanya Joni. Sang Jin tampak berpikir sejenak. Dia melayang mondar-mandir lalu berpikir lagi. Mondar-mandir lalu berpikir lagi sambil geleng-geleng kepala. Mondar-mandir lagi, berpikir lagi sambil geleng-geleng. 2 jam kemudian, tiba-tiba sang jin berubah menjadi asap dan masuk kembali ke dalam kendi sambil berkata, Tuan, tolong kendinya ditutup lagi. Joni, toing. Robot pendeteksi kebohongan. Bapak si Joni adalah seorang ilmuwan yang sangat jenius. Dia baru saja berhasil menciptakan sebuah robot yang bisa mendeteksi semua kebohongan dari manusia. Lalu si bapak mulai mencoba robot hasil ciptaannya itu kepada keluarganya. Sore hari saat Joni pulang, Joni, kamu dari mana? Kok baru pulang sore, ha? Tanya bapak. Dari rumah teman, Pak. Ngapain? Tanya bapak. Belajar, Pak, jawab Joni. Lalu, plak! Joni kena tampar si robot. Kamu bohong ya? Ayo ngaku. Nonton film kartun, Pak, jawab Joni. Plak! Joni kena tampar lagi. Ini adalah robot yang bisa mendeteksi kebohongan. Ayo ngaku, nonton film apa? Tanya bapak. Film porno, Pak, kata Joni sambil menunduk. Tuh kan, kamu ini umur berapa kok sudah berani nonton film porno, ha? Bapak dulu seumuran kamu tidak pernah nonton film-film kayak gitu. Plak! Bapak ditampar si robot. Suasana hening sesaat, lalu datanglah Ibu Joni. Ibu Joni yang dari tadi memperhatikan langsung nongol dengan ngomel-ngomel. Dasar, nggak bapak, nggak anak, sama saja bejatnya. Memang buah jatuh itu nggak jauh dari pohonnya. Mau sampai kapan kelakuan kalian seperti itu, ha? Khususnya kamu, Pak. Kamu kan tahu kalau Joni itu anak kita. Belum selesai si ibu bicara, tiba-tiba plak! Ibu Joni ditampar oleh si robot. Akhirnya semua orang di ruangan itu hanya bisa terdiam. Sampai jumpa di cerita-cerita lucu selanjutnya. Apabila Anda mendapat hiburan dari video ini, silakan bagikan atau share kepada orang-orang yang Anda kasihi supaya mereka juga boleh dihiburkan. Terima kasih.